Shalom saudara. Saudara, situasi wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini memaksa kita untuk memikirkan ulang beberapa hal yang sebetulnya sudah sangat biasa kita lakukan. Seperti bagaimana kita beribadah, memberikan persembahan, bagaimana rapat, KTB, dan seterusnya. Dan salah satu hal sangat penting yang kemudian juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita melakukan perjamuan kudus. Apakah kita akan melakukan perjamuan kudus dengan dipimpin secara streaming atau online, ataukah kita akan menunda perjamuan kudus sampai keadaan normal, kita bisa melakukannya kembali di dalam pertemuan ibadah seperti biasa. Saudara, untuk hal ini GKY mengambil sikap untuk menunda perjamuan kudus. Ada beberapa alasan saudara untuk hal itu. Yang pertama, perjamuan kudus harusnya menunjukkan kesatuan tubuh Kristus, unity. Jemaat Tuhan datang bersama-sama, menerima perjamuan kudus bersama-sama sebagai tanda bahwa kita adalah satu tubuh. Saudara, apakah perjamuan kudus yang dipimpin secara streaming atau online bisa menunjukkan makna kesatuan itu? Sebagian orang berkata tidak bisa, karena kita tahu bahwa persekutuan orang percaya di dalam bentuk pertemuan secara fisik itu adalah hal yang tidak tergantikan. Tetapi sebagian orang berkata bisa, karena walaupun kita memang terpisah secara lokasi, tetapi kenyataannya kita datang di saat yang sama, dan kita juga makan dan minum perjamuan kudus bersama-sama. Saudara, kami pikir ini adalah sebuah topik yang memang sangat bisa diperdebatkan. Tetapi saudara, kalaupun makna kesatuan itu bisa tetap dipertahankan di dalam perjamuan kudus yang dipimpin secara streaming atau online itu, saudara, ini tetap menjadi masalah ketika ibadah yang ditayangkan adalah rekaman dan bukan live. Saudara, karena kenyataannya berarti si pemimpin ibadah, pemimpin perjamuan kudus itu tidak datang pada saat yang sama. Dan dia juga tidak makan dan minum di saat yang sama bersama-sama dengan seluruh jemaat. Saudara, ini menjadi sebuah kesulitan karena berarti makna kesatuan juga menjadi hilang. Nah, memang ada solusi saudara yang ditawarkan untuk ini. Misalnya, ibadah berarti harus selalu live streaming. Tetapi saudara, kenyataannya tidak semua gereja atau belum semua gereja bisa melakukan hal itu. Saudara, kemudian yang kedua, sangat penting saudara untuk kita menjaga keteraturan, orderliness, dan juga kasih saling memperhatikan di dalam perjamuan kudus. Saudara, dalam 1 Korintus 11 ayat 18-20, Rasul Paulus menegur jemaat Korintus yang ketika berkumpul menerima perjamuan kudus, tiap-tiap orang dia katakan makan dulu makanannya sendiri. Saudara, perjamuan kudus waktu itu mungkin seperti perjamuan kasih, bukan hanya sepotong roti seteguk anggur seperti yang kita terima sekarang. Nah, sangat mungkin saudara waktu itu ada orang-orang kaya yang mampu. Mereka datang duluan, mereka membawa makanan, membawa anggur, kemudian mereka mulai dulu, mereka makan dan minum sampai puas. Sementara ada orang-orang yang miskin, mungkin para budak, mereka seringkali harus datang terlambat, dan kemudian mereka tidak membawa makanan apa-apa. Rasul Paulus berkata, kalau seperti itu, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Prinsip yang diangkat saudara adalah keteraturan dan kasih saling memperhatikan. Saudara, ini hal yang kami pikir walaupun bukan tidak mungkin, tetapi sulit untuk dilakukan di dalam perjamuan kudus secara streaming. Karena mungkin saudara ada jemaat yang akhirnya tertinggal karena dia tidak mampu untuk akses YouTube atau internet. Kita perlu concern dengan mereka. Lalu dari mana roti dan anggurnya? Ada gereja yang jemaatnya lebih sedikit, mungkin bisa mengirimkan roti dan anggur ke semua jemaat dan memastikan mereka menerimanya. Tetapi saudara, bagi gereja yang jemaatnya lebih banyak, akan kesulitan untuk melakukan hal itu. Sementara itu, kalau setiap jemaat menyediakan roti dan anggur masing-masing, maka mungkin akan terjadi ketidakteraturan. Sekali lagi saudara, ini hal yang bukan tidak mungkin untuk dilakukan, tetapi sulit. Yang ketiga, saudara, perjamuan kudus harus dilakukan dengan suasana khidmat, solemn. 1 Korintus 11 ayat 27-28 memperingatkan begini. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, walaupun ini mungkin terjadi dilakukan di rumah-rumah, ada suasana khidmat, ada pemeriksaan diri, tetapi sejujurnya sulit untuk gereja memastikan hal itu. Saudara, karena suasana setiap rumah kita tahu
Berbeda baik dari segi teknologi, internet, maupun ruangannya ataupun atmosfer daripada rumah itu. Maka sekali lagi, walaupun bukan tidak mungkin, tetapi sulit. Dan yang keempat, Saudara Alkitab tidak mengatakan berapa sering kita harus menerima perjamuan kudus. Maka tidak salah, Saudara, jika kita menunda perjamuan kudus. Apakah kita rugi, Saudara, dengan menunda perjamuan kudus? Jelas. Kita sangat rugi, Saudara, kalau kita tidak menerima perjamuan kudus. Tetapi, Saudara, perjamuan kudus memang bukan hanya memuaskan kita dengan kebaikan Tuhan, tetapi juga membangkitkan kerinduan kita akan kedatangan Kristus. Kita memang rugi dan kita memang menderita dengan tidak adanya perjamuan kudus. Tetapi seperti dikatakan seorang teolog, ini masa untuk meratap dan bukan berpesta. Masa di mana kita tidak menerima perjamuan kudus, Saudara, justru menjadi masa di mana kita semakin lapar, semakin merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Kita merindukan untuk segera bisa berkumpul kembali sebagai umat tebusan Tuhan. Kita merindukan untuk mencicipi lagi makanan rohani melalui perjamuan kudus. Dan kita semakin merindukan ketika Tuhan datang, kita berkumpul bersama, kita beribadah bersama-sama di hadapannya, dan kita diberi makan olehnya. Saudara, apakah mungkin kalau kondisi ini berkepanjangan, lalu kemudian kita melakukan perjamuan kudus secara streaming akhirnya? Mungkin. Tetapi saudara, dengan berbagai pertimbangan yang saya sebutkan, untuk sementara gereja kita mengambil sikap menunda melakukan perjamuan kudus. Saudara, mari kita terus berdoa Tuhan memulihkan keadaan dunia ini. Dan biarlah keadaan seperti ini membuat kita semakin merindukan bukan hanya persekutuan bersama sebagai orang percaya, tapi semakin merindukan perjumpaan bersama dengan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati setiap kita, saudara, di dalam ibadah yang kita lakukan setiap minggu.